Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Antasari mempertanyakan barang bukti uang 546 miliar dalam kasus Joko Chandra. Jadi kemana uang tersebut? Jadi ini sumber saya dari jawapos.com. Jadi Antasari ini mempertanyakan transparansi eksekusi barang bukti dalam kasus korupsi Sesi di Bank Bali sebesar 546 miliar. Infonya uang sudah disita tahun 2009, kemudian dititipkan kepada rekening escrow account di Bank Permata. Jadi ini saya lihat timbul pertanyaan apakah sudah dieksekusi atau tidak daripada barang bukti berupa uang 546 miliar terkait dengan perkara Joko Chandra. Pada itu sedang diproses tahun 2009. Jadi yang jadi masalah Jaksa Agung ST Burhanuddin supaya meneliti kasus tersebut apakah sudah dieksekusi belum, dan perlu memeriksa yang menangani perkaranya. Kalau sudah dieksekusi untuk negara tentu sudah baik. Yang menjadi masalah tetapi jika belum dieksekusi, agar jaksa yang menangani perkara diperiksa, bila ditemukan pidananya supaya tersangka dijadikan sebagai tersangka. Kalau melihat putusan Mahkamah Agung yang menghukum Joko Chandra selama 2 tahun perkaranya sudah diingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, berarti seharusnya barang bukti berupa uang 546 miliar itu harusnya sudah masuk ke kas negara. Tetapi yang menjadi masalah apakah barang bukti uang 546 miliar seharusnya dan tidak ada beritanya. Hanya saja dicurigai tidak ada beritanya mengenai barang bukti 546 miliar ini apakah sudah dirampas untuk negara, dieksekusi untuk negara atau tidak, kita belum tahu. Tetapi kalau melihat putusan Mahkamah Agung sebenarnya perkara itu sudah dieksekusi karena perkara itu sudah lama. Seharusnya barang bukti 546 miliar itu sudah harus dieksekusi itu. Dan harapan saya kalau memang ada permasalahan di dalamnya, apakah ditutup-tutupi, ada yang menikmatinya atau mengkorupsinya, supaya dicari orangnya itu dan ditindak dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jangan hanya Mas Pinanti saja dijadikan tersangka terkait perkara Joko Chandra ini, dan juga jaksa yang menangani perkara tersebut kaitannya kepada barang bukti uang 540 miliar ini harus diteliti, diperiksa secara mendalam kemana arah uang tersebut, karena beritanya hanya peninjauan kembali, tetap putusannya itu saja. Tetapi apakah sudah dieksekusi putusan daripada Mahkamah Agung itu? Saya kurang tahu jelas, dan inilah perlunya Jaksa Agung untuk memeriksa perkara tersebut, penanganannya terkait mulai putusannya dan masalah eksekusi barang bukti berupa uang 546 miliar tersebut. Jadi kita supaya sifatnya dalam menangani perkara harusnya tidak diskriminatif, harus berdasarkan equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jangan hanya Pinanti yang dijadikan tersangka kaitannya dengan Joko Chandra, tetapi juga jaksa yang menangani perkara itu terkait dengan barang bukti sebesar 546 miliar itu harus diperiksa orangnya, apakah itu sudah dieksekusi atau belum. Kalau belum dieksekusi, justru uangnya hilang, tidak ada bukti masuk ke kas negara, ya harus dijadikan sebagai tersangka jaksanya itu, tidak boleh dilindungi dan harus terbuka. Di sini jaksa harus terbuka bagaimana penyelesaian perkara tersebut. Jadi saya lihat jangan kita diskriminatif bertindak. Jadi di sini
Jaksa Agung jangan diskriminatif bertindak dalam menangani perkara anak buahnya sendiri. Karena ini merusak nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Karena sebelumnya nama Kejaksaan Agung sudah cukup baik namanya dalam menangani masalah Jiwasraya dan Asabri. Jangan sampai nanti masalah Joko Chandra ini sampai jadi masalah. Karena perlu diketahui masalah Joko Chandra ini kelihatannya ini sudah termasuk masalah besar ini, mendapat perhatian masyarakat. Apalagi tentu masalah barang buktinya itu juga mendapat perhatian masyarakat. Karena jumlah barang buktinya juga cukup besar, 546 miliar. Dan itu seharusnya kalau sudah dieksekusi itu jatuh kepada kas negara, diserahkan kepada negara. Jadi negara yang menikmati untuk membangun masyarakat ini. Tidak boleh untuk dilakukan dan dinikmati oleh aparat penegak hukumnya. Karena penegak hukumnya itu kan sudah digaji untuk menangani semua perkara tersebut. Jadi itulah harapan saya, Jaksa Agung supaya melakukan penelitian perkara ini lebih lanjut, agar siapa yang bermain di dalam uang barang bukti 546 miliar supaya ditindak secara tegas, seperti juga menindak dengan menetapkan tersangka seperti kasus daripada Pinanti. Jaksa Pinanti dijadikan sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.